Yang saya hormati Bapak Nur Hariri, SPD IMPD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Bedok. Yang saya banggakan CGP saya Muhammad Azizi SPDI dan rekan-rekan guru dari SDN Bedok yang berbahagia. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang bagi CGP saya untuk menyampaikan apa yang menjadi visi dari program yang akan diikuti. Selebihnya Bapak Ibu, hari ini kita berada di sini akan mendengarkan bagaimana nanti Pak Muhammad Azizi ini akan menyampaikan visi dan misinya sebagai seorang guru. Yang saya harapkan nantinya ketika Pak Azizi menyampaikan apa itu yang menjadi visi dan misinya, saya juga mengharapkan aktivitas dan mengharapkan interaktif dari Bapak Ibu sekalian sehingga nantinya akan terbentuk sebuah visi yang sangat relevan sehingga nantinya bisa mendukung dari pencapaian visi sekolah. Sebelum Pak Azizi menyampaikan materi yang akan disampaikan, mohon sekiranya Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan penguatan kepada kami tentang kegiatan pada pagi hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kadis SPD Senior selaku PP itu pengajar praktek pada CDP kami, yaitu Bapak Muhammad Azizi yang sangat saya hormati, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bedok serta teman-teman sahabat CDP tahun 2024 angkatan ke-9, angkatan ke-10 yang sangat berbahagia. Pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, hari ini kita masih diberikan sempat sehat untuk bisa berkumpul remaja di SDN Bedok yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena harapan kita syafaatnya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, atas nama SD Negeri Bedok, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis selaku PP pada CDP tahun 2024 ini, dengan harapan mudah-mudahan CDP kami ini bisa menjadi calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak yang handal, sehingga memberikan motivasi untuk guru-guru yang lain dan lebih-lebih untuk keberlangsungan dari pembelajaran di SDN Bedok. Dan yang selanjutnya, atas nama keluarga besar SDN Bedok, saya mengucapkan mohon maaf kepada khususnya pada PP yang telah mungkin ada hal-hal yang kami di sini dalam menerima kurang berkenan atau ada hal-hal yang sifatnya kurang. Saya sekali lagi atas nama keluarga besar SDN Negeri Bedok saya mengucapkan permohonan maaf. Dan untuk yang terakhir, dengan harapan mudah-mudahan acara ini senantiasa dirahmati oleh Allah, dan yang lain yang masih belum mendaftar menjadi guru penggerak, yang lain termotivasi. Terima kasih kami sampaikan Bapak Nur Hariri. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau akan menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus melakukan perubahan dalam pendidikan. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan visi seorang guru penggerak yang akan disampaikan oleh Pak Azizi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesi ini akan dihandle sepenuhnya oleh Pak Azizi. Jadi mohon nanti ketika Pak Azizi menyampaikan pertanyaan atau misalnya mendapatkan bantuan dan sebagainya, mohon Bapak Ibu juga memberikan dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Azizi. Kepada Pak Azizi, mohon dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Pak PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Besok Bapak Nur Hariri, SPDI MPD, dan yang saya hormati guru pengajar praktik Bapak Muhammad Rais, Sarjana Pendidikan, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan teman sejawat, rekan-rekan guru SD Negeri Besok yang mendukung atas pelaksanaan CGP pada pagi hari ini. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kita semua bisa bermuajahah berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Yang kedua kalinya salawatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan terhadap baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin karena memang dituntut untuk mempresentasikan modul 1.3 visi guru penggerak. Artinya kami di sini hanya sebatas penyampaian materi, bukan saya pribadi ini orang yang lebih pandai, bukan, tapi kami digembleng memang diberikan materi untuk supaya dipelajari dari modul 1.1, modul 1.2, mohon izin untuk berdiri ya, modul 1.3. Bapak Ibu sekalian, pertama juga kami sampaikan pemberitahuan bahwa pelaksanaan CGP ini sudah berlangsung beberapa bulan dari sebelum bulan puasa ya, dari April, Mei, Maret, April, Mei sudah berlangsung beberapa bulan. Itu semua dipelajari dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 yang sekarang mau dijelaskan. Tapi ada hubungannya, ada korelasinya antara modul 1.1 dengan modul 1.2 dan modul 1.3. Sebentar lagi modul 1.4. Untuk korelasi yang disampaikan, hubungan yang disampaikan, yang ya perkenalan dulu ini dari saya pribadi. Kedua, Bapak sekolah yang memberikan izin sepenuhnya, yang memotivasi, yang memang menyuruh saya untuk mendaftar, untuk CGP. Iya, dan sama mukikum jadi wati-wati silahkan daftar. Setelah saya daftar, alhamdulillah, yang pertama dari isian, dari soal isi sebanyak berapa karakter lulus itu. Terus ujian praktek, ujian wawancara, ada tahapan-tahapannya. Tahapan terakhir ya melewati isi sudah diterima, wawancara diterima, praktek mengajar juga diterima, terakhir ya pendidikannya. Sekarang pendidikannya sampai bulan Oktober nanti. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah sampai terakhir. Selanjutnya saya ulas dari pertama dulu sedikit. Pertama ini modul 1.1 filosofi pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara. Karena yang dicetuskan di sana, yang disepakati adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara. Gimana filosofinya Ki Hajar Dewantara terhadap guru ini? Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Ingarso Suntulodo di depan menjadi tauladan. Posisi seorang guru itu berada di depan memberikan tauladan, uswatun hasanah, atau memberikan contoh yang baik terhadap siswanya terutama. Yang kedua terhadap teman sejawatnya. Itu yang selanjutnya di tengah memberikan semangat, memotivasi, yang di belakang memberikan dorongan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan itu menuntun anak. Berarti anak sudah mempunyai potensi, tapi harus didampingi dan diajari, dituntun sebaik-baik mungkin. Dulu pernah mendengarkan bahwa anak itu masih kosong, masih seperti kertas kosong, bagaimana diisi dengan kebaikan. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah ada kodratnya, sudah ada garisnya.
garis, tapi garisnya garis garis apa? Muram. Kalau menurut Raja Dewantara seperti itu, anak itu sudah mempunyai garis muram. Bagaimana garis muram itu ditebalkan oleh seorang guru? Dengan cara bagaimana? Menuntun anak ini, dituntun kepada pengetahuan pendidikan yang lebih baik. Ini modul 1.1 diantaranya pembahasannya tentang itu. Yang selanjutnya, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai guru penggerak? Yaitu pertama, kreatif, inovatif, reflektif, mandiri, dan berpihak pada murid ini. Idealnya seperti ini harus dilakukan semua oleh guru penggerak. Sedangkan perannya, ini perannya menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain. Ini nilai untuk modul 1.2. Selanjutnya modul sebelum modul 1.3 ya, di sini ada kalimat atau kalimat tumpang untuk motivasi. Pertama, karena modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, visi merancang visi, harus muncul dulu kalimat tumpang ini yang perlu dijawab. Ini asalnya tidak ada jawabannya. Impian-impiannya tertuang di sini. Ini impian-impiannya dari apa? Dari tahapan untuk membuat visi. Harus memunculkan ini dulu. Kita memimpikan murid yang, ini kan masih angan-angan, muridnya kayak apa yang kita impikan. Setelah dijawab, murid yang religius, berkarakter, kreatif, religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, terus berkarakter, berbudi baik, sopan, santun, sopan dan santun. Yang terakhir kreatif. Kreatif isinya cerdas, IQ, EQ dan SQ, emotional quotient, spiritual quotient, itu yang harus dibimbing oleh seorang guru ini. Kita memimpikan apa ini impiannya. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang unik, memiliki bakat dan minat, tetapi memiliki hak yang sama untuk berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ternyata siswa itu ada perbedaan potensi. Siswa pada masa tahun 80-an dengan siswa pada masa tahun sekarang itu sebenarnya sama, punya potensi. Tapi yang membedakan adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Pada masa 80-an belum ada HP, gadget belum. Tapi sekarang sudah mulai ada internet. Itu perbedaannya. Cuma bagaimana menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan apa? Pendidikan karakter dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya menuruti keinginan murid sesuai dengan potensi yang dimiliki, bukan kehendaknya guru sendiri. Kalau kehendaknya guru sendiri, nanti kita kewalahan untuk mengatur siswa. Tapi kalau kehendaknya siswa, ada istilah diferensiasi itu. Diferensiasi itu bagaimana? Sesuai dengan potensi siswa. Kalau siswa pandai menggambar, ikuti dengan cara menggambar, memberikan materi pembelajaran. Dongeng, ikuti dengan dongeng, menyampaikan transfer knowledge kita dengan dongeng. Gitu. Yang selanjutnya, kalimat tumpang, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama harus menjalankan kewajiban ini. Kalimat tumpangnya, kita warga di sekolah ini yakin melaksanakan pendidikan karakter. Ini kalimat-kalimat yang harus dilakukan sebelum merumuskan visi sekolah, visi lembaga. Terus yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini jawaban-jawabannya sudah. Saya lanjutkan lagi. Ini materi yang sekarang adalah visi guru penggerak. Saya mencetuskan visi sesuai dengan impian-impian tadi. Terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang saya mencoba untuk merumuskan visi sesuai dengan impian-impian kalimat tumpang di depan. Terus kami lanjutkan penjelasan dari visi ini dijabarkan kembali, di breakdown kembali dalam sebuah penjelasan komponen visi. Yang pertama tadi muncul religius,
berkarakter dan kreatif. Religius yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila beriman bertakwa. Artinya visi itu harus ada sambungannya dengan profil pelajar Pancasila, bukan melakukan atau merumuskan visi sesuai keinginannya, tapi harus disangkut pautkan dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang religius, ini sangkut pautnya. Yang berkarakter ini profilnya bergotong royong dan ada di profil pelajar Pancasila. Kreatif ini benar kritis, kreatif dan mandiri. Ini disesuaikan, visi disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang ini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ini, 6 ini, ya, sesuaikan dengan ini. Dan selanjutnya visi itu harus di sana di modul 1.3 visi itu menggunakan paradigma ini. IA, inquiry apresiatif. Apa inquiry apresiatif? Mengidentifikasi hal-hal positif yang sudah ada di sekolah. Visi itu, perumusan visi itu harus mengambil hal positif yang sudah menonjol di sekolah, bukan yang lemah untuk diperbaiki. Bukan. Kalau dulu kita akan berpikir yang perlu diperbaiki itu jadikan visi biar nanti tercapai. Bukan. Ternyata mengambil yang hal positif yang menonjol yang sekiranya bisa ditingkatkan baru dijadikan visi. Kalau penjelasan menurut paradigma inquiry apresiatif itu bukan yang lemah dikembangkan, bukan, tapi yang sudah menonjol, tatanan yang sudah baik, bagus, baru kita perbaiki, kita jaga, kita maksimalkan ke depan itu. Selanjutnya tahapan bagja. Ini analisanya atau alurnya. Visi tersebut dianalisa ini. Bagja, B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, B, gali mimpi, C, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Itu paradigmanya menggunakan IA. Terus alurnya agar tercapai yang namanya visi menggunakan bagja. Bagja apa? Ini bagja. Selanjutnya ada prakarsa perubahan. Di dalam visi dan misi nanti, visi itu garis globalnya ya, visi globalnya, terus di breakdown, dijabarkan jadi misi. Terus untuk mengaplikasikan visi dan misi, dirumuskanlah prakarsa perubahan. Apa yang mau dirubah dalam visi tersebut ini? Menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran di sekolah. Pembiasaan-pembiasaan yang di sekolah itu untuk mengaplikasikan visi yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan IA tadi, inquiry apresiatif tadi. Ini prakarsa perubahannya. Apa? Melalui kegiatan pembiasaan di sekolah. Banyak kebiasaan di sekolah yang kita tidak dirasakan, tapi itu sudah membantu terhadap perumusan visi sekolah. Seperti pembiasaan di sini ada keagamaan. Yang pertama mengaji Al-Quran, surat Yasin, dan mengisi infak dan sedekah. Itu bagian dari nilai-nilai positif dalam kegiatan pembiasaan di sekolah. Salaman sebelum masuk kelas, dibiasakan untuk salaman kepada dewan guru, kepada sesama teman. Itu termasuk pembiasaan-pembiasaan di sekolah kami untuk mengejawantahkan visi yang sudah diupayakan untuk dirumuskan di awal. Ini bagian-bagian pertanyaannya yang tadi, yang bagja itu. B. Ini dari B. Buat pertanyaan. Ini pertanyaannya di sini. Buat pertanyaan. Mengapa peserta didik kurang percaya diri untuk tampil di depan? Jawabannya ini. Ini yang B. Terus yang selanjutnya A. Ambil pelajaran. Ini pertanyaannya untuk menjawab visi yang sudah dirumuskan di depan. B. A. D. Gali mimpi. Ini juga buat pertanyaan juga, dijawab sendiri. Terus yang terakhir adalah jabarkan rencana. Menjabarkan rencana, jawabannya ini sudah. Yang terakhir adalah A. Bagja A. Atur eksekusi. Jadi pertanyaannya, siapa yang
libatkan dalam menyusun rencana. Pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah selaku pemangku pendidikan di sekolah, juga dengan rekan sejawat, juga dengan melibatkan komite sekolah. Mungkin wali murid juga ikut harus tahu program-program yang harus dirancang di sekolah agar dia mendukung terhadap keberlangsungan program sekolah yang tertuang dalam visi sekolah. Ya, mungkin hanya itu pemaparan ulasan dari saya dari modul 1.1, 1.2, 1.3 ini tentang perumusan visi guru penggerak atau visi lembaga, visi sekolah. Itu tahapan-tahapan untuk membuat visi sekolah atau lembaga. Dan saya mulai hari ini juga masuk ke 1.4 sudah, budaya positif. Tapi belum, budaya positif belum dilakukan. Ini mematangkan 1.1, 1.2 dengan 1.3. Itu yang dipelajari. Mungkin hanya itu pemaparan sekilas tentang visi guru penggerak dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan dari saya. Mungkin ada sedikit pertanyaan tentang penjelasan tadi dari satu laki-laki, perempuan juga satu-satu. Biar forum ini ada dialog. Monggo. Pertama yang ajung Bu Ima, kedua dilanjut Pak Saleh. Monggo Bu Ima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya ingin bertanya bagaimana paradigma inquiry apresiatif tentang pembentukan visi sekolah. Ini tuh yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami kembalikan ke inquiry dulu ya. Ini sebenarnya paradigma itu banyak yang digunakan dalam pembentukan visi, tetapi yang dirumuskan, yang direkomendasikan dalam guru penggerak dengan pemikiran KHD itu merumuskan dengan inquiry apresiatif. Ada yang menggunakan kalau yang saya baca ada yang menggunakan QUATS, itu QUATS, planning, organizing, evaluating, controlling. Ada yang menggunakan itu. Ini tapi yang direkomendasikan menggunakan IA ini, inquiry apresiatif. Bagaimana untuk merumuskan visi dengan menggunakan inquiry apresiatif? Ternyata setelah saya berpikir, visi itu dari dulu banyak memuat kalimat-kalimat yang memang sekolah membutuhkan perbaikan dulu. Kalau dulu kita masih belum tahu inquiry apresiatif, itu yang dimuat dalam visi itu ada kelemahan-kelemahan sekolah. Tujuannya mengapa kelemahan sekolah? Agar 10 tahun, 5 tahun ke depan bisa teraplikasikan. Itu tujuannya kalau dulu-dulu belum mengenal inquiry apresiatif. Setelah tahu inquiry apresiatif itu, ternyata yang dimuat dalam visi itu hal-hal positif yang sudah baik. Hal-hal positif yang sudah baik itu dipupuk kembali, dianalisa kembali dan dijaga kembali kebaikan-kebaikan tersebut, maka terrumuskan, maka akan terbentuk visi. Berarti bukan dari kelemahannya, tapi hal positifnya yang dikembangkan dibentuk menjadi visi. Dibentuk dari kalimat visi itu dari IA, yang memang artinya bukan kelemahannya, tapi hal positifnya yang dibentuk atau dirangkai dalam visi sekolah. Kalau dulu kan ini kan lemah, biar ini nanti berubah menjadi baik, kita tuangkan dalam visi. Ternyata tidak. Dalam inquiry apresiatif itu yang positif, yang baik
itu dijadikan visi sekolah. Itu. Ini adalah penjelasan tentang inquiry apresiatif. Kenapa harus inquiry apresiatif? Bagaimana metode dan strateginya? Ya kayak gitu tadi. Kita mengambil hal positifnya. Yang menonjol di sekolah itu apa? Itu yang dikembangkan. Global visi, banyak masih visi. Dikerucutkan, di breakdown, bahasanya Pak PP itu di breakdown kembali menjadi visi. Terus dikerucutkan kembali apa yang menjadi prakarsa perubahan nanti agar visi itu tercapai. Maka saya merumuskan ini. Kalau tadi religius, kreatif, banyak kan? Ternyata setelah saya rumuskan ini, perubahan untuk prakarsa perubahannya melakukan pembiasaan di sekolah, kegiatan-kegiatan yang bernuansa pendidikan, bernuansa religius, kreatif kayak tadi, tapi dengan cara pembiasaan. Gitu. Artinya hanya dikerucutkan menjadi mengecil menjadi apa? Kegiatan pembiasaan bahasanya. Itu namanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu mengambil hal yang kecil tapi sangat mencakup terhadap visi yang dirumuskan di depan. Ini saya merumuskan di sini, coba merumuskan, yaitu prakarsa perubahannya adalah pembiasaan dan pembelajaran. Pembelajaran sudah dilakukan, pembiasaan terutama pembiasaan kegiatan di sekolah seperti salaman tadi, seperti baca yasin, seperti membiasakan infak sedekah. Itu bagian dari pembiasaan yang dilakukan di sekolah untuk mengimplementasikan visi yang dirumuskan di depan. Mungkin itu Pak saya dikerucutkan menjadi prakarsa perubahan. Mungkin itu sebagai bahan penjelasan tentang prakarsa perubahan. Bagaimana Pak saya? Ya, alhamdulillah sudah mulai ada jawaban. Dari saya tidak bertanya Pak Siswi, cuma masih masukan dulu ya. Coba balik yang awal. Secara keseluruhan ini saya sangat luar biasa ini. Harapan saya benar-benar dilakukan Pak Sisi ya. Pembiasaan harus menghandle. Jadi dari awal pagi ini nanti akan menjadi kebiasaan kita, ya. Jadi bukan lagi dari inisiatif saya, tapi Pak Sisi yang sudah bikin seperti ini saya tuntut harus dikerjakan. Ini luar biasa, benar ini. Ini memang yang ada di kita. Jadi komando. Terus masuk ini Pak Sisi, saya minta tolong yang untuk KHD ini kan kalau orang lain seperti jenengan kan nggak tahu. Ini karena nama tokoh, minta tolong itu ditambahi ya. Jadi ditulis lengkap. Jangan hanya seperti itu. Semboyan KHD. Kalau yang nggak paham, nanti takut diplesetkan. AMD. Pas dari apa? Nah itu kan ya. Yang minta tolong itu karena ini nama tokoh besar kita perjelas. Jadi umpamanya ya KHD, di belakangnya dikasih buka kurung, dihajar seperti itu. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ini luar biasa, sudah sangat baik, tinggal action. Terima kasih atas penjelasan, atas motivasi yang disampaikan, juga menjadi tambahan bagi saya pribadi. Seperti nama tokoh, benar, nama tokoh takut dipelesetkan. Harus kalau diasumsi kami selaku guru pembinaan KU sudah paham, tapi kalau bagi pemula yang belum tahu ya wajar nanti dipelesetkan kan. Gak enak ke tokohnya, nama tokoh yang sudah pencetus, yang memang berikhtiar, yang sudah bertahajud itu, sudah berikhtiar setiap malam ya. Kami terima kasih Pak, kami akan revisi kembali, akan saya tulis edit kembali di Canva nanti untuk penulisan nama. Ya terima kasih ya Bapak Ibu guru semua.
sebenarnya patut kita apresiasi. Di NTN Bleto itu ada 2 TGP, saya dengan Bu Ciko. Di yang lain itu hanya 1. Kekurangan TGP yang berhasil sampai kepada pendidikan. Tapi di sini kaya. 2 sudah termasuk kaya sudah daripada yang 1 ya. Nanti juga akan seperti ini juga. Bu Ciko yang akan datang, belum dijadwal, masih sama Bapak PP-nya. Semoga lebih spektakuler dari saya, karena saya itu kanvas saja masih kaku saya. Kalau Ciko mungkin sudah luar biasa. Nanti tunggu kesimpulan dari penjelasan saya ya. Bagaimana cara merumuskan visi itu? Visi itu globalnya harus dengan kata rumpang yang tadi, impian-impian, angan-angan apa saja kita tuangkan dalam visi. Visi itu memuat impian dan angan-angan baik tentang sekolah dan siswa. Sekolah ke depannya mau dibawa kemana? Akan tertuang dalam visi. Siswa itu pembelajarannya ke depan bagaimana? Tertuang dalam visi juga. Kesimpulannya seperti itu. Kita rumuskan dengan inquiry apresiatif tadi dengan alur bagja. Pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab visi dan misi dengan alur bagja. Itu mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan, terutama kepala sekolah yang memberikan sepenuhnya izin dan waktu kepada kami, yang selalu memberikan ruang waktu pada kami pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang melenceng dan tidak sopan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepukan dulu buat teman-temannya. Terima kasih, luar biasa apa yang sudah disampaikan Pak JJ. Tadi Pak JJ sudah mengulas tentang relevansi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sehingga terbentuklah sebuah visi. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian visi dari seorang guru penggerak yang saya harapkan kedepannya ini akan menjadi motivasi yang kuat untuk Pak JJ untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi visinya ya. Nah, yang saya harapkan dari teman-teman, marilah sama-sama terus berkolaborasi untuk mewujudkan visi dari Pak JJ sehingga nanti akan membentuk sebuah visi yang luar biasa untuk sekolah pada akhirnya. Tentunya Pak JJ juga tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa menjalankan sendiri tanpa ada dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sekalian ya. Jadi saya harapkan marilah kita sama-sama terus berkolaborasi, sama-sama terus bekerja sama untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan tujuan dari sekolah. Demikian Bapak Ibu sesi penyampaian visi misi seorang guru penggerak. Saya selaku pengajar praktek hari ini mohon maaf jika pada saat penyampaian yang disampaikan oleh Pak JJ dan saya membantu acara ini ada kesalahan baik secara tutur maupun sikap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum